Memang sebagai tadi telah saya katakan, pergerakan di Jerman itu dulu adalah satu model bagi pergerakan-pergerakan di negeri lain. Memang di Jerman organisasinya paling sempurna, pengalasan teorinya paling mendalam, sepak terjangnya paling tangkas. Negeri-negeri yang lain selalu memandang matanya kepada Jerman itu. Siapa yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pergerakan wanita tingkat ketiga di negeri-negeri lain, haraplah mentelaah sendiri dengan perpustakaan sosialisme yang bergudang-gudang. Terutama bagi Rusia baru, saya minta perhatian istimewa, oleh karena kedudukan Rusia dalam soal perempuan memang satu kedudukan yang istimewa. Rusia yang belum lama yang lalu wanitanya masih bodoh, miliunan tak dapat membaca dan menulis, miliunan hidup dalam tahayul yang mendirikan bulu, yang puluhan miliun rakyat-rakyatnya yang berbangsa Asia dulu belum pernah mendapat sinar kemodernan sedikit pun juga, belum pernah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat ternak dan tingkat benda, belum pernah merasakan diri terlepas dari ekses-ekses patriarkat. Rusia itu telah berhasil memetik buah yang amat banyak di lapangan memperbaiki kedudukan wanita. Pasal 122 daripada Undang-Undang Soviet Rusia memberi hak-hak sepenuhnya kepada wanita. Bagaimanakah cara sepak terjang Rusia untuk mengangkat wanita-wanita itu? Sempitnya halaman risalah ini tidak memungkinkan saya menceritakan tentang hal itu panjang lebar. Tetapi baiklah membaca misalnya dua kitab Vanina W. Halle, Die Frau in Soviet Russland, dan Die Frau with Het Soviet Osten, terutama sekali Die Frau with Het Soviet Osten. Itu memberikan pengertian yang mengagumkan kepada kita, betapa hebatnya pekerjaan yang telah dijalankan di Rusia Timur untuk memberantas ekses-ekses patriarkat dan mengangkat kedudukan wanita yang tadinya benar-benar masih amat rendah sekali ke tingkatan yang lebih tinggi. Sungguh sayang, saya tak dapat menceritakan lebih panjang lebar tentang usaha di Rusia itu. Tetapi teori pergerakan wanita tingkat ketiga di Jermanialah terutama asal mula tempatnya. Teori itulah yang saya berikan kepada pembaca. Rusia adalah terutama sekali tempat usaha. Usaha di sana memang hebat dan betapa mengharukan hati kita kadang-kadang. Siapakah tidak pernah mendengar tentang penderitaan Maria Spiridonova atau penderitaan Vera Wigner, dan usaha-usaha di negeri-negeri lain pun saya tak dapat ceritakan kepada pembaca. Nasihat saya kepada pembaca cuma satu, bacalah. Carilah buku-buku, bacalah sebanyak-banyak mungkin untuk menambah pengetahuan. Sekarang marilah saya bubuhkan beberapa ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin wanita untuk menjadi sekedar bunga rampai dalam kitab ini. Dengarkanlah kritikan pedas yang keluar dari mulut Emilia Marabini di Roma kepada pemimpin-pemimpin sosialis laki-laki yang dalam teori memeluk sosialisme, tetapi dalam prakteknya masih bersikap kolot kepada wanita. Menggelikan hanyalah mereka yang dengan mulutnya mengatakan begini, dengan perbuatannya berbuat begitu. Menggelikan hanyalah mereka yang membela sosialisme dengan banyak kata-kata dalam rapat-rapat, tetapi yang menentangnya di dalam peri kehidupan sehari-hari. Oleh karena mereka menjauhkan begitu banyak tenaga-tenaga yang baik dari propaganda. Menggelikan hanyalah mereka yang berjuang dalam barisan-barisan kaum sosialis, tetapi yang karena oportunisme yang salah meluapkan keyakinannya kepada kaum wanita. Menggelikan, ya lebih jahat dari menggelikan, adalah mereka yang meskipun mereka tadinya datang menggabungkan diri dengan kita untuk menentang penindasan, toh di dalam batinnya sendiri belum meniadakan nafsu untuk menindas kaum wanita. Anna Kulisov, pemuka wanita Italia yang lain, cantik dan tangkas, terkenal dalam kongres-kongres internasional, tajam pikiran dan setia kepada keyakinan, di dalam satu tulisan menganjurkan kepada kaum wanita supaya percaya kepada diri sendiri.
Janganlah mendengarkan omongan orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak cakap dan tidak bersedia buat perjuangan politik. Belum pernah ada orang belajar sesuatu hal dengan tidak bekerja. Orang tak dapat belajar berenang dengan tidak terjun ke dalam air. Orang tak dapat belajar menjahit jika orang tidak mulai mengambil jarum di dalam tangannya. Kaum proletar laki-laki pun tadinya tak cakap dan tak bersedia. Hanya dengan latihan orang dapat memperoleh kecakapan-kecakapan. Karena tulisan ini, Anna Kulishov mendapat hukuman 2 tahun penjara. Ia dianggap berbahaya buat keamanan negara. Di bawah ini saya cantumkan ucapan Maria Spridonova yang mengharukan. Ia bukan sosialis tulen, tetapi salah seorang pemuka dari Partai Sosial Revolusioner di Rusia. Puluhan tahun ia meringkuk dalam penjara. Dibuang dari satu tempat ke tempat lain, sering menghadapi maut oleh karena disiksa, atau oleh karena di dalam selnya penjara penyakit batuk darah menyerang dia dengan hebatnya. Tetapi ia tak pernah goyang keyakinan, tak pernah mengaduh, tak pernah takut. Sesudah revolusi 1917 berhasil dimerdekakanlah ia, dan di dalam pidato untuk menyambut Panguyu bahagia ia berkata, "Satu kebahagiaan yang besar, satu kesenangan yang meresap ke dalam jiwa, ialah mengabdi kepada rakyat yang demikian lamanya, bertahun-tahun seperti tiada hingga, tersiksa di bawah telapak perbudakan. Pujian Tuhan saya terima dengan segala rasa kekecilan diri, dan saya bawakannya kepada asas-asas yang kita abdi, asas-asas perjuangan buat kaum pekerja, dan buat persaudaraan internasional, bukan untuk saya, tetapi atas nama tuan-tuan. Saya dapat menderita banyak, saya tidak takut sakit atau kemelaratan. Tidak tahukah tuan-tuan bahwa saya ini termasuk golongan orang-orang yang tersenyum di kayu salib? Saya akan tertawa di dalam penjara, sebab orang menderita buat satu cita-cita, dan cita-cita itu adalah begitu indah, begitu luhur, sehingga semua perasaan-perasaan yang mengenai diri sendiri lenyap oleh karenanya. Dan perhatikanlah ucapan pahlawan wanita Rusia yang lain, yang juga termasuk golongan manusia besar, Vera Wigner. Sudahkah Tuhan pernah membaca kitabnya Knacks over Rusland? Sebagai Maria Spridonova, ia pun berpuluh-puluh tahun meringkuk dalam penjara kaisar. Ia pun tak kenal goyah pikiran, tak kenal bimbang di dalam perjuangan. Di dalam satu rapat yang besar ia pernah berkata, "Kamu mau apa, kawan-kawanku wanita? Apakah kamu mau memandang pekerjaan revolusi sosial ini sebagai pekerjaan kaum laki-laki saja? Kamu toh juga satu bagian dari kelas buruh yang membungkuk di bawah penindasan. Kamu, kaum wanita, toh justru yang paling menderita karena kemiskinan dan kemelaratan yang didatangkan oleh penghisapan kapitalistik itu. Dan kamu toh tidak menyangka bahwa kemiskinanmu dan kemelaratanmu itu pekerjaan suami-suamimu. Tidak. Baik kamu maupun suami-suamimu adalah korban daripada sistem yang merajalela di sini. Telah berpuluh-puluh tahun, sistem itulah yang harus kamu tentang. Sistem itulah harus kamu perangi bersama-sama dengan suami-suamimu. Kalau kamu ingin merdeka, benar-benar merdeka." Satu tangkai bunga rampai lagi dari Vera Sasulik yang juga termasur namanya. Kita telah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk memerdekakan peri kemanusiaan daripada siksaan terbesar yang pernah mengasap dia, yaitu daripada kapitalisme dengan segala macam cara-cara penghisapannya. Perjuangan ini selalu tumbuh dan terus akan tumbuh sampai tercapai cita-cita kita. Di dalam perjuangan ini, kita bersama-sama mengalami kesenangan dan kesedihan, tetapi tidak ada kesenangan yang begitu besar sebagai yang kita alamkan beberapa tahun yang terakhir ini. Kesenangan melihat makin banyak wanita ikut serta dalam barisan kaum proletar yang berjuang. Ikut sertanya wanita dalam perjuangan kita itu akan pasti membawa perjuangan kita kepada kemenangan.
sebab tidak ada satu perjuangan masyarakat dapat mencapai tujuan masyarakatnya selama tidak seluruh kelas yang menjalankan perjuangan itu ikut serta dalam perjuangan itu. Karena itulah, maka pesan kita kepada wanita buruh adalah singkat dan jelas. Ketahuilah tujuanmu, jalankanlah perjuanganmu itu dengan ulet. Bersatu padulah dengan kawan-kawan kita laki-laki. Terutama sekali, berhati beranilah. Tiada perjuangan yang pernah mencapai kemenangan jika tidak dengan senjata keberanian hati. Dan akhirnya satu tangkai lagi. Maukah membaca satu contoh keberanian wanita, satu contoh keuletan pendirian yang tak mau goyah meski di bawah ancaman berat. Bacalah ucapan Sofa Bardina di bawah ini yang ia ucapkan tatkala perkaranya diperiksa di muka Hakim Caesar. Saya tak pernah menentang hak milik perseorangan. Saya malahan berani mengatakan bahwa saya membela hak milik perseorangan itu. Manakala saya mengatakan bahwa tiap-tiap manusia berhak penuh atas tenaga kerjanya dan atas hasil-hasil tenaga kerjanya itu. Maka sekarang saya bertanya, sayakah yang merusak hak milik perseorangan ataukah si majikan pabrik yang membayar kepada kaum buruh hanya sepertiga dari harga kerjanya dan mengambil keuntungan dari yang 2/3 lagi dengan tak membayar apa-apa? Bukankah si spekulan yang merusak hak milik perseorangan, yang bermain dagang di Berus, yang menjerumuskan ribuan keluarga ke dalam kecelakaan, memperkaya diri sendiri atas kerugian mereka itu dengan tiada mengeluarkan keringat setetes pun juga? Kami memandang hak kaum buruh atas hasil tenaga kerjanya lebih tinggi daripada hak apapun juga. Juga berhubung dengan soal keluarga, maka saya hanya dapat bertanya, bukankah susunan masyarakat yang memaksa wanita meninggalkan keluarganya, masuk ke dalam pabrik untuk mencari upah yang sangat rendah, dan di sana binasa bersama anak-anaknya? Bukankah susunan masyarakat yang membinasakan keluarga karena ia memaksa wanita terdorong oleh kemiskinan memasuki alam persundalan, dan kamilah yang membinasakan keluarga itu? Atau kamikah yang membinasakan keluarga itu oleh karena kami hendak memberantas kemiskinan itu yang menjadi sumber semua kejahatan-kejahatan sosial? Bagaimana juga nasib saya, tuan-tuan hakim? Saya tahu tak akan mendapat ampunan, dan memang saya tidak menginginkan ampunan itu. Tuntutlah kami terus-menerus sekehendak tuan-tuan. Saya yakin bahwa pergerakan sekuat ini yang jelas dibangunkan oleh semangat massa mandiri tak dapat ditahan dengan penindasan yang bagaimanapun juga. Barangkali ia mungkin dihambat buat sejurus waktu, tetapi ia akan bangun kembali dengan tenaga yang lebih besar, dan demikian terus-menerus sampai cita-cita kami mencapai kemenangan akhir. Tuntutlah kami sekehendak tuan-tuan. Tuan-tuan buat sementara waktu menggenggam kekuasaan lahir, tetapi kami memiliki kekuasaan batin. Kekuasaannya kemajuan sejarah, kekuasaannya cita-cita. Cita-cita tak dapat dimatikan dengan bayonet-bayonet. Sekian saja sajian bunga-bunga rampai.